Kira-kira kalau saya mau jadi observernya boleh? Boleh, silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebelum coaching dengan Bu Heni, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Alhamdulillah, saya sudah mempersiapkan bagaimana menyiapkan dengan tempat yang nyaman. Lalu saya sudah menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan berkembang untuk coaching. Lalu juga saya akan kehadiran penuh dalam pelaksanaan coaching tersebut. Oke, berarti sudah maksimal ya Bu persiapan Ibu ya. Ya, semoga nanti coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Heni berjalan dengan lancar dan sekali lagi saya minta izin untuk menjadi observer dan terima kasih Bu. Sama Bu Herlis. Assalamualaikum, apa kabar Bu Heni? Waalaikumsalam, Bu Erlis. Alhamdulillah, baik, sehat Bu. Alhamdulillah, Bu Heni, saya juga ikut senang dengarnya. Bagaimana perasaannya Bu Heni hari ini? Hari ini saya padat banget Bu. Rasanya itu menguras tenaga tenaga. Tapi alhamdulillah sih Bu tetap semangat, senang bisa bertemu dengan Bu Erlis. Sama, saya juga senang ketemu Bu Heni. Saya juga hari ini meraya, namun harus kita lalui dengan semangat ya. Iya Bu. Nah, ini katanya Bu Heni mau ngobrol, mau nyampaikan sesuatu. Silakan Ibu sampaikan sesuatu itu tentang apa? Iya, terima kasih Bu Erlis atas waktunya. Begini Bu, memang ada sedikit masalah dalam kelas saya. Saya bingung nih tadi mau bercerita kepada siapa. Nah, kira-kira Bu Erlis ini ada waktu tidak? Mohon maaf nih Bu kalau mengganggu waktunya. Insya Allah selalu ada waktu Bu Heni. Kalau sungkan-sungkan cerita aja, tidak Alhamdulillah. mengganggu kok. Terima kasih Bu Erlis sebelumnya. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya bingung nih dengan anak-anak di kelas. Jadi kebingungan saya tuh, saya mau bercerita kepada saya tuh tadi bingung mau bercerita kepada siapa. Kebetulan Bu Erlis ada waktu, jadi saya minta waktunya untuk Bu Erlis mendengarkan cerita saya. Saya berharap itu menjadi ketenangan ya dari kebingungan Ibu. Udah akhirnya mau cerita apa namanya kepada saya tentang kisah Ibu. Kira-kira masih ada yang Ibu mau sampaikan? Iya sih, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Gitu Bu. Jadi begini, saya coba Ibu ini bisa diceritakan kembali. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahan seperti yang Bu Heni mau ceritakan, silahkan diceritakan. Ya, jadi begini Bu, saya kan ingin meningkatkan kompetensi ya siswa saya dalam mengelola kelas juga. Saya ingin meningkatkan kompetensi untuk mengelola kelas. Nah itu masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oh gitu, bagus sekali. Apa tujuan Bu Heni dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, saya itu ingin menciptakan kondisi itu yang kelasnya kondusif, yang menyenangkan bagi siswa, seperti itu Bu. Apa yang sudah Ibu Heni lakukan untuk mencapainya? Ya, saya sih yang sudah saya lakukan Ibu ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran yang menarik, yang benar-benar efektif, sehingga siswa itu kan lebih asik dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Itu menjadi tantangan Bu Heni dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, ada sih beberapa tantangan dalam mencapai yang saya lakukan gitu, metode yang saya lakukan ada Bu. Saya tuh masih masih kesulitan gitu mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran. Apa yang Bu Heni butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Nah, saya sih membutuhkan strategi yang bagaimana caranya mengendalikan siswa yang tadinya suka banyak berbicara pada saat proses pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kita bahas strateginya. Pertama-tama kita
perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka bosan? Atau apakah mereka ingin cari perhatian gitu? Kalau anak SD gitu ya, cari perhatian gitu. Begitu apa ya? Saya pikir sih mungkin karena mereka belum memahami materi pelajaran kali ya Bu ya. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Betul juga ya Bu Elis ya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif atau penghargaan itu kepada siswa agar dia pada saat dia berlatih bisa berbicara. Kita berikan ujian penghargaan kepada siswa. Lalu yang siswa yang diam, yang tidak mendengarkan, itu kita motivasi kembali. Seperti itu, insya Allah Bu, nanti saya mungkin akan mencobanya ya Bu ya, dengan metode bervariasi, memberikan penguatan, saran. Yang tadi masukan dari Bu Elis mungkin saya akan mencoba insya Allah ya Bu ya. Gimana Bu ini? Apakah Bu ini sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Bu ini akan lakukan? Sebenarnya tadi saya sudah mendapatkan gambaran dari tadi Bu Elis yang memberikan masukan kepada saya dari diskusi kita ini ya, semoga nanti proses pembelajaran bisa menarik lagi ya Bu ya. Dan alhamdulillah terima kasih sudah memberikan solusi nih Bu Elis dari permasalahan saya tadi. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai ya Bu Eni untuk hari ini. Silakan Bu Eni implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya kalau sudah ada hasilnya nanti. Ya, terima kasih Bu Elis sudah memberikan waktunya, sudah memberikan solusi untuk saya. Insya Allah nanti saya akan melakukannya Bu. Iya, sama-sama Bu Eni. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu. Ya, assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam, Bu Elis. Oke, terima kasih nih ya sebelumnya saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi observer di coach Ibu. Saya cuma ingin menanyakan nih Bu, bagaimana perasaan Ibu tadi saat menjadi coach untuk Ibu Heni? Alhamdulillah saya telah berikan solusi-solusi untuk Bu Eni agar dalam memberikan penjelasan dan tindakan-tindakan selanjutnya Bu Eni lebih bagus, lebih baik, lebih tepat dalam pelaksanaannya. Oke, kira-kira nih ya Bu ya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu tingkatkan dalam menjadi seorang coach? Mungkin kompetensi yang akan saya lebih tingkatkan adalah lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lalu memberikan ruang kenyamanan dan begitu fokus untuk menyiapkan tempat yang nyaman agar antara coach dan coach itu terjalin dengan nyaman, terkeluarkan solusi juga dengan secara tersendirinya dengan baik gitu, dengan lancar. Lalu semua itu menjadi Ya, betul sekali Bu. Tadi saat Ibu melaksanakan coach, tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah menerapkan coach sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah mindfulness, sudah fokus sepenuhnya dalam kegiatan coach tersebut, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali sehingga Ibu ini mendapatkan solusi dengan tepat dan cepat. Kira-kira Bu ya, pertanyaan refleksi apa yang Ibu dapatkan setelah Ibu menjadi coach untuk Bu Heni? Yang kita dapatkan dari sebagai Bu Eni itu merefleksikan kegiatan yang tadi dari Bu coach yang saya laksanakan dengan Bu Eni, bahwa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu. Lalu pertanyaan juga lebih baik lagi itu semua, sehingga coaching berikutnya agar lebih baik lagi. Baik coaching. Hebat sekali Ibu.
Terima kasih Bu. Sama-sama, Jangan Bu lupa Elis. nanti ada kegiatan coach berikutnya, tidak segan-segan mengundang saya ya Bu ya. Iya, insya Ya, Allah. terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa berganti, tantangan kan. Assalamualaikum Bu Elis. Assalamualaikum Bu Heni. Bisa mendunya sebentar? Boleh? Ngomong-ngomong, katanya Bu Elis mau coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Dengan siapa? Dengan Bu Elis Bu. Oh, dengan Bu Elis. Kapan tuh waktunya? Tadi saya udah konfirmasi sama Bu Elis, kira-kira waktunya nanti siang Bu. Nanti siang. Iya. Boleh nggak minta izin saya sebagai observer nanti pada saat proses coaching? Oh, boleh sekali Bu, saya terima kasih. Nanti bisa dijadikan refleksi buat saya dan Bu Elis ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Elis untuk persiapan coaching nanti? Saya sudah persiapkan diri, terutama saya persiapkan diri untuk fokus nanti coaching ya Bu ya. Kemudian saya nanti juga akan menjadi pendengar yang aktif dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian dan terakhir saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari masalah yang akan Bu Elis sampaikan kepada saya. Ya, mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Nanti izinkan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Oke. Terima kasih Bu Elis. Nanti mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke. Sama-sama Bu Heni. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam, Bu Elis. Selamat sore. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Elis. Oke, nah ini tadi katanya Ibu mau ngobrol nih sama saya, Iya. mau menyampaikan sesuatu. Iya. Silakan, Ibu menyampaikan apa sama saya? Ingin sharing apa nih? Terima kasih Bu Elis. Bu Elis ini Bu, sebenarnya setelah kita belajar beberapa materi, terutama kemarin di CGP terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya tuh mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 8B melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tapi hasilnya pengalaman siswa itu masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti berjuang sendiri gitu loh. Guru-guru satu matkul saya belum tertarik Bu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Wah, topik yang sangat menarik sekali ya Bu Elis ya sore ini. Kira-kira dari bincang-bincang singkat sore hari ini, kira-kira Bu Elis ingin mendapatkan apa? Saya tuh inginnya mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pembelajaran pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran sebenarnya yang berpihak pada siswa gitu Bu. Kemudian saya juga ingin agar prestasi siswa itu meningkat, partisipasi kolaborasi sama siswa itu meningkat. Dan kedua, rekan sesama matkul itu mau berkolaborasi gitu dengan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya Bu ya. Hebat sekali ya Bu Elis ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi dan metode yang berbeda ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu Elis merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin ada tiga hal Bu, terkait pemahaman materi, partisipasi siswa dalam pembelajaran, lalu bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ketiga itu, bagaimana caranya agar rekan saya mau berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali ya Bu obrolan kita kali ini. Memiliki tiga hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu,
Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa Bu. Setelah itu dituangkan dalam pembelajaran agar disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena kan siswa itu berpartisipasi secara aktif. Materi pun dapat dipahami oleh mereka kalau mereka emang aktif ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan gitu Bu. 7, 8, 9 tuh diterapkan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya salut dan mengapresiasi sekali ini. Oke, apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkat atau jenjang kelas. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Lalu saya juga membuat KKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di grup MGMP sekolah. Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi juga ke Bapak kepala sekolah, lalu rekan mapel, ibu wakil, dan beberapa teman sejawat. Bagus sekali ya Bu ya, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna ini buat saya terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru ya Bu ya, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik. Kami itu Bu mengalami sedikit kendala karena jika yang diajak kolaborasi itu tidak optimal. Kami coba ngajak kelas 7 untuk gabung dalam pembelajaran diferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7, lalu ke kelas 8, lalu ke kelas 9. Jadi anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Wah, mantap sekali nih ya Bu langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih memantapkan semangat dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Terkait ya Bu ya dengan langkah Ibu dalam kolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9 serta harapan Ibu ke depannya itu seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan lalu kepada siswa didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang kami lancar. Oke, coba nih antara grade saya bikin grade ini 1 sampai 10. Kira-kira di grade berapa rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan sampai grade berapa Ibu? Mungkin grade 5 kali ya Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior seperti mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan, membutuhkan IT, tapi saya yakin untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai ya level 7 deh gitu. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka kok saja mau gitu Bu, bahkan udah oke gitu jago. Wah, menarik nih ya Bu ya analisis dari Bu Eli terkait grade guru-guru di sekolah itu. Apakah ada nih hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel? Rencananya ini kan lagi asesmen ya Bu, bakal asesmen. Saya setelah asesmen ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Oke, alhamdulillah ya Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa yang bertanggung jawab dan yang terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin menjawab kegiatan itu saya Bu, karena saya menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru prakarya Bu, karena saya mengajar juga BK dan prakarya, guru teknologi. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu laksanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun mapel ya Bu. Kemudian saya juga mencari ruang yang nyaman, memastikan ada waktu yang benar-benar senggang luang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran ini. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah sekali. Kebetulan waktunya udah habis nih ya Bu ya. Saya sangat senang karena Bu Elis bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Elis. Ditunggu diskusi di lain waktu. Sama-sama Bu Relis, terima kasih. Saya juga atas waktu Ibu yang luar biasa. Saya dibantu oleh Ibu. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin sukses juga. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Relis. Assalamualaikum, salam Ibu. Bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Elis? Alhamdulillah senang ya Bu ya, saya dapat membantu Bu Elis memecahkan masalah yang dihadapi. Tadi saya lihat juga Bu Relis sudah menemukan solusi ya, membantu solusi dari permasalahan Bu Elis ya. Iya Bu, betul sekali. Kemudian tadi kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan lebih saya tingkatkan lagi terutama yaitu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu ya, agar lebih mengidentifikasi lebih detail lagi masalah dari kunci saya, kemudian bisa menemukan solusi yang lebih tepat dan cepat lagi, mungkin seperti itu Bu. Tadi saya lihat juga sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah menjelaskan sesuai dengan alur Tirta ya tadi ya, saya lihat sudah ada proses percakapannya melalui alur Tirta tadi. Kemudian bagaimana kedepannya nanti refleksi untuk Bu Reni sendiri? Refleksi untuk saya, mungkin saya akan lebih belajar lagi agar saya lebih mindfulness lagi, lebih fokus lagi, dan saya juga akan lebih belajar lagi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Terima kasih Bu Relis atas waktunya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi observer. Nanti untuk kesempatan lain kali mungkin bisa dipanggil lagi saya Bu ya untuk mengawasi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Relis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.